makin panas setelah surat terbuka untuk komunitas Kristen Ark Kohal pembagi nasi anjing. Hei Bung, apa tujuan Anda membagikan makanan ke fakir miskin dengan stempel nasi anjing? Sungguh, cara yang Anda lakukan itu menjijikkan. Beginikah perilaku kaum yang mengklaim dirinya mengerti makna toleransi, setia pada Pancasila dan NKRI? Pastikan sebelum melakukan kegiatan sosial, otak Anda bebas dari bakteri dan cacing kremi. Pastikan Anda memahami ungkapan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Karena dengan itulah harmoni akan tercipta di negeri ini. Namun yang barusan Anda lakukan ternyata hanya sebuah provokasi murahan. Ini adalah Indonesia, di mana 86% penduduknya memeluk agama Islam. Di mata Anda, anjing hewan yang setia, sah-sah saja berkata seperti itu. Kami menghargainya. Tapi, mohon hargai juga ajaran agama kami. Karena dalam Islam, air liur anjing itu tergolong najis. Dagingnya haram dikonsumsi, sama seperti babi. Lalu kenapa Anda masih nekat membranding nasi bungkus itu dengan nama nasi anjing? Padahal lauk pauknya bukan daging anjing. Jauh lebih pantas bila nasi bungkus itu dibeli stempel dengan burung beo, Pinocchio, atau cap pelangak pelongok. Kenapa mesti anjing? Terindikasi Anda memanfaatkan bulan Ramadan untuk ajang pansos sekaligus memancing keributan. Sebagai umat Nasrani, Anda seharusnya mencontoh semangat Bunda Teresa. Separuh hidupnya dihabiskan dengan melakukan kegiatan sosial di Kalkuta, India. Ia paham di mana kakinya berada. Kristen dan Katolik menjadi minoritas di sana. Bunda Teresa paham kalau umat Hindu dilarang mengkonsumsi daging sapi. Bunda Teresa paham kalau umat Islam dilarang mengkonsumsi daging babi. Maka dari itu, ia tak pernah melakukan kegiatan pembagian nasi bungkus dengan embel-embel sapi atau babi. Bunda Teresa membantu orang miskin India dengan menyediakan pengobatan gratis, memberi selimut dan pakaian bekas bagi yang tidak berbusana, memberi sekerat roti bagi fakir miskin yang kelaparan. Itulah yang dinamakan solidaritas, dilakukan atas dasar prinsip-prinsip humanitarian. Teruntuk untuk Ark Kohal di Jakarta, yang Anda lakukan sejatinya bisa digolongkan sebagai pelecehan. Kelakuan kalian mirip anjing yang suka kencing sembarangan. Etis nggak sih kalau saat hari raya Imlek tiba, gue membagikan 5.000 kantong bubur nasi kepada etnis Tionghoa miskin yang ada di kota Sengkawang? Jelas tidak. Kenapa? Karena saat perayaan Imlek, orang Tionghoa menganggap bubur nasi sebagai jenis makanan yang dilambangkan bisa membawa sial. Kalaupun merasa kasihan dengan nasib orang-orang Tionghoa miskin di Sengkawang, gue lebih prefer memberikan makan nasi Padang. Begitulah adab dan etika memberi bantuan ke sesama manusia. Pahami dulu budaya dan ajaran agama yang mereka anut. Fadlizon geram bagi-bagi bantuan nasi anjing. Mungkin niatnya baik, tapi tidak sensitif. Aksi bagi-bagi nasi bertuliskan nasi anjing yang terjadi di Warakas, Jakarta Utara sangat disayangkan oleh mantan Wakil Ketua DPR RI Fadlizon. Dia menilai penamaan nasi bantuan itu sangat tidak sensitif. Sekalipun mereka yang membagikan nasi telah meluruskan bahwa penamaan tersebut dilakukan dengan alasan sifat anjing yang setia kepada tuannya, serta pemilihan diksi semata-mata menghindari unsur pelecehan. Mungkin niatnya baik mau membantu, tapi menamakan bantuan dengan nasi anjing ini sangat tidak sensitif, tegas Fadlizon dalam akun Twitter pribadinya Senin 27 April. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menerangkan bahwa anjing merupakan hewan yang diharamkan untuk dimakan oleh umat Islam. Apalagi kini umat sedang beribadah di bulan suci Ramadan.
Apakah ini bercanda atau disengaja? Alasan apapun sulit diterima dengan istilah nasi anjing itu, tutupnya. Oleh karena itu, polisi periksakan nasi anjing di Warakas ke Balai POM. Polres Metro Jakarta Utara memeriksakan nasi anjing yang dibagikan di sekitar Masjid Babah Alun, Warakas, Jakarta Utara ke Balai POM Jakarta. Kami sedang melakukan pemeriksaan terhadap makanan yang kita temukan yang dilaporkan warga itu, kata Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Budi Herdi Susianto saat dikonfirmasi Senin 27 April. Budi mengatakan, Balai POM akan memeriksa isi kandungan dari makanan bantuan siap saji yang dibagikan komunitas Arkohal itu. Hal ini dilakukan untuk memastikan klaim dari komunitas tersebut yang menyebutkan bahwa isi di dalam bungkusan nasi itu halal. Hasil laboratorium keluar tentunya nanti akan menentukan langkah selanjutnya, ucap Budi. Hingga saat ini, polisi telah memeriksa 10 saksi terkait kasus tersebut. 3 di antaranya merupakan masyarakat penerima nasi anjing yang ada di sekitaran Masjid Babah Alun, Warakas. Sementara 7 sisanya merupakan anggota komunitas Arkohal yang membagi-bagikan bantuan makanan siap santap tersebut. 7 saksi dari pengurus yayasan. Dari keterangan ini, kami saat ini memang belum menyimpulkan, tapi kami masih terus melakukan proses, ucap Budi. Kedudukan kucing dan anjing dalam hukum Islam berbeda. Biar ahli syariat saja yang menjelaskan ini. Saya hanya memberi pandangan dalam perspektif aktivitas netizen di media sosial. Kita makan di sebelah kucing, pasti beda rasanya makan di sebelah anjing. Ini juga menjadi persoalan semiotik bahasa, sebab orang marah, terutama di Indonesia, jarang mengumpat dengan sebutan kucing. Ini soal rasa. Jadi, jika ada netizen yang keberatan dengan istilah nasi anjing, jangan dihakimi tidak intoleran. Beragamalah dengan damai, ceria, tertib, dan saling menghargai. Soal rasa beragama ini juga terjadi pada saudara kita Hindu di India, bahkan di Bali. Untuk menjaga rasa beragama yang damai, ulama Islam di India menghimbau umat muslim tidak menyembelih sapi sebagai hewan kurban, karena sapi adalah hewan suci bagi keyakinan tertentu. Belajar dari toleransi beragama tersebut, sebaiknya apapun alasan dan motifnya, perdamaian, kebersamaan, dan persaudaraan di antara kita sebaiknya tetap memakai dan menjaga rasa beragama. Rasa beragama ini harus dijaga bersama. Agama tanpa rasa akan sirna dan hampa. Salah satu rasa agama tersebut pernah hampir sirna 5 tahun lalu. Saat Ramadan umat muslim menjalankan ibadah puasa, ramai di media sosial, sekelompok netizen menyuarakan agar orang yang berpuasa menghormati orang yang tidak puasa. Kalau rasa toleransi seperti ini diikuti, nanti kita bisa sampai pada rasa untuk mentoleransi korupsi, karena dana korupsi bisa dipakai buat kebaikan seperti umroh misalnya. Toleransi pada LGBT, kebenaran ini pilihan takdir. Toleransi pada kriminalitas, karena kesulitan ekonomi, dan toleran pada semua keburukan. Pada setiap keburukan selalu punya alasan kebaikan. Apakah begitu? Jika iya, toleransi justru menjanjikan kengerian yang luar biasa. Begini klarifikasi nasi anjing ditanggapi surat terbuka untuk komunitas Kristen Arkohal. Kasus nasi anjing yang beredar di Warakas, Jakarta Utara sudah diklarifikasi oleh pengedarnya, yakni Yayasan Kohal di kantor polisi Polres Metro Jakarta Utara. Pendiri Yayasan Kohal Wiantoro Setijo membenarkan dia dan relawannya yang membagikan nasi tersebut selama 8 hari terakhir di 5 wilayah DKI Jakarta. Namun baru 2 hari yang kemasannya bertuliskan nasi anjing dengan logo kepala anjing. Kata Biantoro, seperti dilansir dalam kompas.com, nasi itu ditulisi nasi anjing untuk membedakan dengan nasi kucing yang porsinya lebih sedikit. Biantoro menggunakan cap nasi anjing karena anjing lebih besar dari kucing dan anjing dikenal setia. Biantoro mengakui salah menamakan nasi anjing, dan setelah ini ia meminta izin untuk melanjutkan pembagian nasi
dengan nama nasi semut sebagai lambang pekerja keras. Jadi, pembagiannya sudah 8 hari, tapi cap nasi anjingnya baru 2 hari. Isinya juga tak mungkin berisi babi. Isinya yang halal, meski tidak tersertifikasi, seperti cumi telur, kata Biantoro. Dia menambahkan, pembagian nasi bungkus itu diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu. Di kantor polisi, perwakilan warga yang mengadu sudah saling memaafkan, dan urusan tidak diperpanjang alias selesai. Namun, di media sosial beredar peringatan bahwa jangan main-main dengan agama atau simbol agama atau yang menyangkut dengan keyakinan beragama. Bagaimana menurut pendapat Anda?